Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi hari ini tanggal 22 bulan Desember tahun 2024, mari kita renungkan tentang perjalanan kita di dunia ini dan perjalanan kita menuju akhirat nanti. Di mana pemirsa rahimakumullah, sesungguhnya kita ini minallah ilallah. Kita berasal dari Allah dan pasti akan dikembalikan kepada Allah. Akan kembali kepada Allah, tidak ada pilihan lain kecuali kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita masing-masing, karena kehidupan kita ini pendek adanya, maka diperlukan kemampuan kita untuk jadi orang yang senantiasa berburu kebaikan, menanam kebaikan, menanam amal soleh, menanam amal jariah, sehingga kemudian kita bisa betul-betul menikmati hidup ukhrawi dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itulah pemirsa rahimakumullah, kita harus berusaha untuk memaksa diri kita sendiri membuka pintu-pintu surga dengan mendomestikkan, menjinakkan hawa nafsu agar tidak menjadi liar, agar tidak menjadi brutal dalam kehidupan kita, sehingga kemudian nafsu itu mengendalikan rasionalitas kita, mengendalikan nurani kita. Sebab nafsu inilah yang seringkali menjatuhkan seseorang dalam kehidupannya dan menjauhkan orang dari Tuhannya. Dan kita tahu kita harus memaksa diri kita untuk memasuk surga dengan cara menguatkan sisi rasionalitas kita, sisi spiritualitas kita, dan menjadikan nafsu, hawa nafsu terkendalikan oleh kita semua. Nabi SAW pernah memberikan panduan yang sangat luar biasa kepada kita tatkala beliau mengatakan, Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sungguhnya orang yang cerdas itu, sabda Rasulullah SAW, adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Mengendalikan hawa nafsunya, bukan membunuh hawa nafsunya, tapi mengendalikan hawa nafsunya. Sebab kalau dibunuh kemudian kita tidak punya nafsu sama sekali, itu juga impossible, ya, tidak mungkin. Karena ini juga pelengkap yang Allah berikan pada kita semua. Tapi tatkala nafsu kita bisa kendalikan, maka dia akan nurut pada kita, nurut pada apa yang kita inginkan, nurut pada apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Nafsu yang terkendalikan inilah yang oleh Rasulullah sebutkan al-kayyis, orang cerdas, sabda Rasul, man dan nafsahu, yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, wa amil lima ba'dal maut, dan melakukan segala sesuatu untuk kepentingan dirinya setelah kematiannya. Karena orang cerdas pasti tahu bahwa al-akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih abadi, dan tentu saja everlasting, dia tidak akan pernah
berakhir. Sebagaimana juga kalau kita lihat Rasulullah SAW mewanti-wanti agar kita tidak menjadi budak dunia dan nafsu kita tidak mengendalikan kita semua. Ahmak, kata Rasul pada lanjutan hadis itu. Sementara orang yang bodoh itu adalah orang yang manittaba hawa, yang mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah tamani, dan dia berharap kebaikan tanpa melakukan kebaikan. Dia menginginkan kebaikan untuk dirinya, tapi dia tidak melakukan apa-apa untuk kebaikan itu. Itulah disebut dengan al-muna. Wa akhafu ma akhafu ala ummati sabda Rasul adalah ittiba'ul hawa wa tul amal. Yang paling aku takutkan, paling aku gelisahkan, paling aku khawatirkan sabda Rasul terhadap umatku itu adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang tabi'ul hawa wa tamanna 'ala wa tul amal, dan panjang angannya, panjang panjang khayalnya. Dan orang yang berangan itu dia menginginkan sesuatu tanpa melakukan apapun untuk apa yang diinginkannya. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sungguh para pemburu surga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pemburu surga, berburulah engkau surga itu. Sebagaimana firman-Nya, wasaru ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ard wa'iddatil muttaqin. Dan berburulah engkau itu, berburulah surga, berburulah maghfirah Tuhanmu, wa jannatin, dan surga ardhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, wa'iddatil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Maka perburuan kita untuk menuju surga tentu saja harus melalui jalan-jalan terjal, agar kita bisa melalui hambatan, rintangan, onak, duri, cobaan, cercaan, hambatan, trouble, ya, yang pasti dihadapi dalam perburuan memburu surga dan musara'ah ila maghfirati rabbina wa jannati rabbina. Maka pemirsa rahmatullah, saya akan sebutkan pula sabda Rasulullah SAW dalam hadis 365, hadis untuk gengsi, pada hadis nomor 171, di mana Rasulullah SAW bersabda, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makari. Sesungguhnya neraka itu dikelilingi oleh syahwat-syahwat, oleh kelezatan-kelezatan duniawi, oleh kesegaran-kesegaran duniawi, oleh kenikmatan-kenikmatan duniawi. Wahujibatin nar bil makari, sementara sebaliknya neraka itu dikelilingi oleh maksudnya surga itu dikelilingi oleh al-makari, hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang makruh, hal yang sulit, hal-hal yang menjemukan dan seterusnya. Sehingga apabila kita, pemirsa rahimakumullah, memaksa diri kita untuk menaklukkan hawa nafsu, mengerangkeng hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu, karena kita tahu bahwa surga itu banyak sulitnya, maka perlu kita memaksa diri untuk bisa memasuki surga. Dan kita tahu miftahu al-jannati la ilaha illallah, la ilaha illallah miftahul jannah. Kita telah memiliki kunci itu, yakni miftahul jannah. Kita telah memiliki kuncinya. Maka sungguh sangat merana apabila orang sudah punya kuncinya tapi tidak masuk. Karena kuncinya dikaratkan oleh tindakan kita, oleh perilaku kita, oleh dosa-dosa kita,
Sehingga walaupun kita punya kunci surga yang disebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah miftahul jannah. Miftahul jannati la ilaha illallah wa miftahus salati al wudu, sabda Rasulullah sallallahu. Kita telah punya kuncinya, kunci surga itu. Tapi bagaimana kita menggunakannya adalah tatkala kita memaksa diri kita memberikan pelajaran dan penekanan agar syahwat yang berseliweran di sekitar neraka itu kita singkirkan, kita buang, kita kerangkeng, kita kendalikan, kita kondisikan agar kita menjadi penakluk hawa nafsu, yakni mandan nafsahu, yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Orang-orang ingin masuk surga, tentu saja dia harus berjibaku dengan menyingkirkan kesulitan-kesulitan untuk masuk ke dalam surga yang harus diperjuangkan untuk kita masuk dalam surga itu. Jangan sampai kita malah berleha-leha tapi kita ingin masuk surga. Nah, nanti kunci surga itu yang disebut la ilaha illallah mengalami pengaratan, dan tatkala dibukakan untuk pintu surga malah dia tidak aktif, malah dia tidak bisa merespon karena aktivasi la ilaha illallah tidak pernah diberlakukan pada saat dia di dunia. Malah dia yang seharusnya dia sudah memiliki kunci itu, tapi kemudian dia terhambat untuk masuk surga karena kuncinya mengalami pengaratan, mengalami ketidaksinkronan antara surga yang seharusnya dia masuki dengan pintu itu. Ternyata kalimat la ilaha illallah yang dia miliki sebagai kunci itu dia salah gunakan, tidak pernah dipergunakan, tidak pernah diaktifkan, tidak pernah sesuai dengan karakter la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah SAW tentu saja. Pemirsa rahmatullah, paksalah diri kita untuk masuk surga dengan menaklukkan hawa nafsu kita, dan jangan biarkan kita nyemplung dalam neraka dengan sukarela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.